Oke, this meeting is being recorded. Oke, selamat sore menjelang menjelang siang, teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Karena kesempatan kali ini kita berpodcast lagi di media online. Karena untuk topik kali ini kita membahas what can we do to make PU better and stronger. Stronger ya, kuat berarti. Oke, kita langsung ke Mas Yusuf ya sebagai yang pertama nih menyampaikan materi ini. Itu tadi udah home pimpa ya. Mas Yusuf, boleh Oke, langsung? udah kedengeran ya? Aman, lanjut. Oke, jadi kita tentu tahu bahwa pembangunan bangsa sangat tergantung kepada pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, seperti infrastruktur fasilitas pendidikan, pengairan, konektivitas, dan sebagainya. Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja PU, selain hal-hal teknis, berupa anggaran, aturan, ataupun terkait engineering adalah mengenai kualitas sumber daya manusianya. Kita sebagai insan PU merupakan SDM yang seharusnya bisa memberikan kontribusi kecil ataupun besar untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat lagi. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam membiasakan budaya kerja yang baik. Misalnya, bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab seperti apa yang sedang kita pelajari selama Latsar ini, kemudian semangat belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, serta mencoba menyertakan rasa cinta tanah air dan nilai bela negara lainnya, seperti semangat melayani masyarakat dalam melaksanakan tugas kita. Kemudian berangkat dari kontribusi kecil masing-masing insan PU tadi, kita menuju hal yang lebih luas, yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan Kementerian PU yang telah dicanangkan. Setiap insan PU di pusat maupun di daerah memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan itu semua. Semangat kolaborasi dan pengerahan seluruh kemampuan akan mempermudah kita dalam menyelesaikan tantangan dan masalah, serta membentuk semangat kesatuan di lingkungan Kementerian PU yang kita banggakan ini. Berbagai bentuk implementasi tadi sebenarnya terwujud dalam moto Kementerian PU yang sering kita ucapkan, yaitu kerja keras, bergerak cepat, tidak tepat. Bekerja keras berarti memberikan dedikasi penuh dan pantang menyerah demi keberhasilan pembangunan bangsa. Bergerak cepat mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab dengan aksi-aksi nyata. Lalu bertindak tepat menuntut ketelitian, akurasi, serta keputusan yang berbasis data dan analisis agar hasil pembangunan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, peran-peran dari masing-masing insan PU dan juga kolaborasi efektif antar pihak akan mewujudkan PU yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dari saya. Mas Yusuf, terima kasih atas maparannya. Tadi yang bisa kita ambil kesimpulan, maksudnya yang menurut saya ngena ngena banget nih, kita diingatkan kembali sebagai insan PU, moto Kementerian Pekerjaan Umum ya, bekerja keras, bergerak tepat, bertindak tepat. Itu harus kita tanamkan dalam keseharian kita bekerja ya, seperti itu. Lalu lanjut Mas Rafif. Mas Rafif, Iya, Mas Irsan. oke langsung Mas Rafif. Ya, terima kasih Mas Irsan. Kalau menurut saya ya sebagai seorang CPNS, mungkin kita belum punya peran besar seperti pejabat tinggi atau pimpinan proyek. Tapi percayalah, setiap langkah kecil kita punya arti. Membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik dan lebih kuat sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Misal menjaga disiplin waktu, bekerja sesuai aturan, dan menyelesaikan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Selain itu, kita harus punya integritas. Di PU ini, kita bicara soal pembangunan infrastruktur, keciptakaryaan, jalan dan jembatan, sumber daya air, prasarana strategis, dan lain sebagainya. Semua itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kalau ada salah satu saja yang lalai, misalnya korupsi kecil-kecilan, dampaknya bisa merugikan ribuan orang. Jadi, menjaga integritas bukan sekedar jargon,
tapi fondasi agar PU tetap dipercaya masyarakat. Nah, maka dari itu, jangan takut untuk berinovasi. Kita hidup di era digital. Banyak hal bisa kita lakukan dengan teknologi, dari memantau progres, proyek lewat aplikasi, sampai memberi layanan publik yang lebih cepat dan transparan. Sebagai generasi muda, kita bisa membawa semangat baru agar PU lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor utama to make PU better and stronger, kita perlu bekerja sama. PU itu besar, lingkupnya luas. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Dengan kolaborasi, baik antar pegawai, antar instansi, maupun dengan masyarakat, PU bisa jadi lebih kuat, dan hasil pembangunan bisa dirasakan lebih merata. Jadi, untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat, kita tidak perlu menunggu untuk menjadi pejabat tinggi. Mulai saja dari diri sendiri, dari hal-hal sederhana, disiplin, integritas, inovasi, dan kerjasama. Dengan itu, kita ikut menjaga marwah PU sebagai garda depan pembangunan bangsa. Begitu, Mas Irsan. Oke, Mas Rafid. Terima kasih. Tadi ada poin-poin seperti menjaga integritas ya, yang Iya, betul, digaungkan Mas Irsan. dan bukan sekedar jargon gitu ya, Mas. Ya. Teknik PO Better and Stronger juga ada kerjasama ya, karena di kementerian itu sendiri kita tahu tersebar di seluruh Indonesia ya, balai-balainya ya. Tidak, maka dari itu kita tidak mungkin kerja sendiri atau orang pusat aja atau orang balai aja yang bekerja keras seperti itu. Iya, Harus betul, Mas Irsan. sinergi. Oke, Mas Raffi. Oke, Halo, terdengar, Mas terdengar Mas Irsan? Raffi. Oke, Oke, siap lanjut langsung Mas Raffi. kalau menurut saya ya sebagai CPNS, terutama di Kementerian PU, kita tuh menyadari bahwa pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah masalah yang kita hadapi. Pertama, masih ditemui praktik KKN yang menghambat kecepatan serta kualitas pembangunan. Kedua, rendahnya kedisiplinan dan budaya kerja yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai berakhlak. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan data masih belum optimal untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan transparansi. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa solusi yang bisa kita jalankan. Pertama, memperkuat integritas dengan menolak segala bentuk gratifikasi dan menjadikan nilai berakhlak sebagai pedoman kerja sehari-hari. Kedua, membangun budaya kerja kolaboratif yang berlandaskan gotong royong, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Kemudian kita juga harus menjadi agen perubahan di lingkungan kerja, dengan menumbuhkan semangat kerja keras, disiplin, dan kepedulian sosial. Ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini untuk mendukung digitalisasi pelayanan dan pengawasan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan mudah diakses. Dengan komitmen tersebut, kita sebagai CPNS bukan hanya bekerja untuk memenuhi tugas, tapi juga berkontribusi nyata dalam bela negara. Karena pada akhirnya, membangun infrastruktur yang adil, transparan, dan bermanfaat luas adalah wujud pengabdian kita sebagai abdi negara. Baik Mas Raffi, tadi terima kasih sudah di-remind nih tentang core value berakhlak ya. Itu ada bernya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Terima kasih Mas Raffi. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya dari Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo Mas Irsan. Halo. Oke Mas Rizky langsung. Baik, kalau dari pendapat saya, tantangan terbesar di Kementerian PU itu bukan hanya soal beban kerja yang besar, tapi juga soal kualitas manajemen sumber daya manusianya. Masih ada SN yang bekerja sekedar menggugurkan kewajiban, komunikasi antar unit yang kadang kurang efektif, serta tantangan integritas yang harus terus dijaga. Sementara itu, perkembangan teknologi menuntut kita untuk lebih cepat beradaptasi di saat budaya birokrasi yang kaku seringkali membuat langkah kita terasa lambat.
Untuk menjawab tantangan itu ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun budaya kerja berbasis integritas dan profesionalisme. Karena ASN di Kementerian PU punya peran penting sebagai motor penggerak pembangunan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lewat pelatihan berkelanjutan agar setiap pegawai bisa lebih adaptif menghadapi teknologi dan perubahan zaman. Yang ketiga, membangun komunikasi yang lebih terbuka, baik antar pimpinan maupun antar pegawai, agar program bisa terlebih terarah dan efisien. Langkah ke depannya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan digitalisasi internal dengan memanfaatkan sistem informasi untuk mempercepat koordinasi, monitoring, dan evaluasi kerja. Lalu menjalankan program pembinaan karakter ASN dan mengintegrasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara dalam setiap pelatihan, sehingga seluruh pegawai sadar bahwa bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab adalah bentuk nyata bela negara. Bela negara hari ini tidak hanya identik dengan mengangkat senjata, melainkan memastikan setiap tugas, setiap rupiah anggaran, dan setiap proyek pembangunan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita mulai dari dalam dengan memperbaiki budaya kerja, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas. Kita bisa menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik di masa depan. Oke, Mas Rizky, terima kasih. Lalu Mas Rizky ini ngebahas terkait bela negara ya, eh, seperti podcast episode sebelumnya. Jadi ini berkaitan ya Mas ya, karena emang esensi dari Latsar ini adalah menanamkan nilai-nilai dasar tersebut. Lanjut kita ke Mbak Mutiara. Halo Mbak Mutiara. Halo, teman-teman. Oke Mbak Mutiara, langsung. Baik, terima kasih Mas Irfan menambahkan pendapat Siap. dari teman-teman. Menambahkan pendapat dari teman-teman, nggak bisa dipungkiri ya masih ada sebagian masyarakat yang memandang ASN dengan perspektif yang kurang positif. ASN kadang dianggap lambat, birokratis, dan kurang dekat dengan rakyat. Karena hal ini tentu menjadi tantangan bagi kami, para ASN muda, untuk membuktikan bahwa persepsi itu bisa berubah. Sebagai CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum, saya merasa punya kesempatan besar untuk ikut memperbaiki citra tersebut. Karena tugas dan fungsi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum sementara kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, perumahan, hingga sanitasi, semuanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat pastinya. Melalui infrastruktur yang kokoh dan merata, ASN di Kementerian Pekerjaan Umum berperan mewujudkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi baru dan pastinya lebih baik bagi masyarakat. Ini bukti nyata bahwa yang kami kerjakan bukan hanya sekedar proyek fisik, tetapi juga fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan sebagai CPNS? Yang pertama, bekerja dengan disiplin dan profesional, sehingga setiap program pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan pastinya tepat sasaran. Yang kedua, menjalin komunikasi yang lebih humanis dengan masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa infrastruktur yang kita bangun benar-benar untuk kepentingan mereka. Dan yang terakhir, bisa menghadirkan inovasi sederhana dalam pelaksanaan tugas, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan atau menyebarkan informasi pembangunan secara transparan ke masyarakat. Saya yakin bila ASN di Kementerian Pekerjaan Umum mampu menghadirkan kinerja yang nyata, transparan, dan berdampak langsung, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dari situ, citra positif ASN juga akan semakin kuat. Jadi kesimpulannya, tugas kami di Kementerian Pekerjaan Umum bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun harapan serta kepercayaan dan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Irfan dan teman-teman. Siap, Mbak Mutiara, terima kasih. Tadi Mbak Mutiara menyampaikan image ya, itu citra ASN, khususnya ASN pekerjaan umum di masyarakat. Jadi karena masyarakat all eyes on us ya, semua jadi memantau ya. Tetap kita harus menjaga kinerja kita dengan baik, karena selain image pribadi kita, kita juga dalam keseharian membawa image kementerian seperti itu. Mbak Nabila, Iya, halo. Mas Irsan. Oke, Mbak Nabila,
Silakan langsung disampaikan saja materinya. Baik, terima kasih Mas Irsan atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan nih dari sisi pelayanan publik yang ada di lingkungan kita. Pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi yang lambat, kurangnya transparansi, hingga akses layanan yang belum merata. Padahal di tengah era digital, pelayanan publik itu seharusnya bisa lebih responsif, efisien, dan transparan. Memang beberapa layanan tuh sudah terdigitalisasi, tapi kenyataannya sebagian besar balai pelaksana di daerah tuh belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Akibatnya, masih sering terjadi nih keterlambatan pelayanan dan kurangnya transparansi proses. Sebagai calon dari bagian aparatur, menurut saya diperlukan solusi yang berlandaskan pada nilai bela negara. Solusi tersebut dapat diwujudkan melalui transformasi digital layanan, peningkatan kompetensi serta etika aparatur sipil negara, dan pendekatan kolaboratif bersama masyarakat. Untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, dibutuhkan beberapa reaksi yang dapat dilakukan. Pertama, kita bisa digitalisasi layanan antar pegawai untuk mempermudah akses dan mempercepat proses, seperti penggunaan TNDE yang lebih sering lagi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, di mana informasi dan infrastruktur atau hal-hal lainnya harus terbuka untuk publik, sehingga masyarakat di kota besar maupun di pelosok bisa merasakan pelayanan yang setara. Ketiga, pelatihan sumber daya manusia agar ASN mampu menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Dan keempat, pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Dengan reaksi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat, serta mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Mbak Nabila, terima kasih sudah menyampaikan materi terkait digitalisasi ya. Jadi untuk digitalisasi ini akan mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan transparan. Sangat menarik ya dari hasil diskusi kita hari ini. Dari hal-hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan terkait what can we do to make PU better and stronger. Yaitu saya rasa ada 3 poin penting, yaitu karena kita sebagai ASN di Kementerian PU, tentu saja infrastruktur adalah hal yang penting sebagai pilar kemajuan bangsa. Di mana infrastruktur yang kita bangun tersebut seperti jalan, jembatan, bendungan, perumahan, embung adalah fondasi kemajuan bangsa. Namun proyek-proyek tersebut tidak hanya berdampak pada konektivitas dan perekonomian saja, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung tentunya. Yang kedua adalah peran ASN muda di Kementerian PU. ASN muda atau kita ya sebagai CPNS juga memiliki peran penting dan kontribusi yang sama dengan senior-senior kita atau pendahulu-pendahulu kita sebelumnya. Dengan harapan membawa semangat baru, inovasi baru, serta integritas tentu saja dalam setiap tugasnya. Ya impact sedikit yang peran-peran sedikit yang kita berikan mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung ya. Mungkin di kemudian hari nantinya akan kita tuai hasil-hasil tersebut, serta esensi bela negara ya, karena di dalam keseharian kita tidak mungkin seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI atau Polri yang menjaga keharmonisan bangsa dengan mengangkat senjata, karena itu bukan peran kita. Peran kita adalah membangun infrastruktur yang dengan harapan dapat membangun bangsa serta meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga kesimpulan utama yang bisa saya dapat, integritas tinggi itu penting dalam setiap tindakan kita.
Lalu karena perkembangan teknologi semakin canggih dan dinamis, inovasi-inovasi tersebut dapat kita bawa ke dalam kementerian sebagai semangat kita. Lalu pelayanan publik yang transparan dan humanis, tentu saja itu penting terkait citra kita di masyarakat dan rekan-rekan kementerian lainnya. Baik, diskusi kita cukup seru ya, karena mungkin teman-teman sudah tersampaikan semua materinya. Podcast ini dapat dicukupkan. Mungkin sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita dadah-dadah dulu ya. Nah.